Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man awfa, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh nikmatnya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu kita terhenti pada ulasan tentang tanda-tanda hari kiamat kecil yang terbagi pada 3 fase. Fase yang pertama adalah berupa tanda-tanda yang telah berlalu, tanda-tanda kiamat yang sudah lewat, sudah terjadi. Kemudian fase yang kedua adalah tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi hingga hari ini. Kemudian yang ketiga adalah tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Di antara tanda-tanda yang sudah terjadi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi diutus itu kiamat sudah dekat rupanya. Meskipun sudah berlalu hampir 1500 tahun, tapi itu dekat. Karena masa yang panjang sudah dilalui oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan antara satu nabi dengan nabi yang berikutnya itu berjarak sekian abad, berjarak sekian generasi. Ana wasa'aka hataini, bu'istu ana wasa'aka hataini. Kata Nabi SAW, diutusnya aku dan terjadinya hari kiamat itu jaraknya dekat seperti 2 jari ini. Ya. Kemudian tanda yang kedua yang sudah terjadi adalah Nabi wafat. Ya. Karena wafatnya Nabi SAW itu adalah tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah terbelahnya bulan. Dan konon dalam sejarah disebutkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir meminta bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta mukjizat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat membelah bulan. Jadi orang-orang dulu itu kalau ingin bukti itu mintanya yang aneh-aneh, Pak. Mintanya yang enggak masuk akal. Kaum Samud ketika datang Nabi Saleh minta bukti, kalau engkau nabi bisa enggak saat ini juga engkau keluarkan unta dari tengah-tengah batu itu. Jadi kan perkara yang tidak masuk akal, mustahil terjadi. Tapi kemudian Allah kabulkan. Nabi Saleh terus berdoa agar mengabulkan permintaan orang-orang kaum Samud, sehingga mereka percaya bahwa Nabi Saleh itu adalah seorang nabi utusan Allah. Tiba-tiba keluar unta betina dari tengah-tengah batu persis seperti apa yang mereka minta. Tapi pada akhirnya mereka juga tidak beriman. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar dibelahnya bulan. Maka terbelahlah bulan. Ya, terbelahlah bulan, dan ini merupakan mukjizat, dan mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar. Kejadian yang terjadi di luar logika manusia. Amrun khariqun lil adah. Jadi enggak masuk akal, tapi terjadi sebagai bukti bahwa
nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasul yang harus diimani, yang membawa risalah Islam. Nah, terbelahlah bulan, dan terbelahnya bulan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Itu disebutkan dalam sejarah, bulan itu terbelah pada bulan Sya'ban. Dan ini bulan Sya'ban. Ini tanggal berapa Sya'ban? Ini tanggal 9 Februari, berarti tanggal 10 Sya'ban. Jadi sudah 10 hari pertama di bulan Sya'ban. Nabi itu kalau di bulan Sya'ban ngapain? Banyak berpuasa. Alasannya dua, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, karena bulan Sya'ban itu bulan yang paling banyak dilupakan oleh orang karena terletak antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Di bulan Sya'ban itu catatan-catatan amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah dalam siklus tahunan. Nah, dilaporkan, disebutkan amalan-amalan kita itu dilaporkan di setiap tahunnya, di setiap bulan Sya'ban. Dan aku suka ketika catatan amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan taat kepada Allah, ya. Nah, ini terjadi di bulan Sya'ban, terbelahnya bulan, ya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah pengembala kambing yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi dan mewah. Orang-orang yang dulunya adalah miskin, papa, lalu kemudian tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan tinggi dan mewah, ya. Kita lihat sekarang di negeri-negeri Arab, dulu padang pasir, mereka adalah pengembala kambing, sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Bahkan gedung tertinggi hari ini ada di negeri Arab, ya. Ada di Uni Emirat. Nah, nanti akan dikalahkan lagi bangunan itu dengan bangunan yang ada di Jeddah Tower. Kalau Burj Khalifa itu sekitar 1 kilometer tingginya. Nah, kalau Jeddah Tower itu sekitar 1,2 kilometer. Nah, nanti akan dilampaui lagi oleh bangunan yang direncanakan akan didirikan di Riyadh. Tingginya 2 kali Burj Khalifa yang ada di Dubai. 2 kilometer tingginya. Wah, luar biasa. Kemudian tanda yang berikutnya adalah perang saudara. Terjadi perang Siffin, ya. Terjadi perang Siffin yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, setelah perang itu kemudian muncullah Khawarij. Kaum Khawarij, kaum perfeksionis, ya. Kemudian dihalalkannya musik, ya. Dihalalkannya musik. Kemudian dihalalkannya sutra bagi laki-laki. Kemudian dihalalkannya khamar, ya, mabuk-mabukan, minuman keras dan segala hal yang memabukkan, ya, narkoba dan seterusnya. Kemudian dihalalkannya zina, ya, zina sudah merajalela, bahkan orang sudah tidak malu melakukan perbuatan itu, bahkan disiarkan langsung. Subhanallah, ya, ini merupakan tanda-tanda hari kiamat kecil yang sudah marak terjadi, yang sudah pernah terjadi. Nah, adapun tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi hari ini diantaranya adalah kasratul jahli, banyaknya kebodohan, ya. Banyak orang yang lebih suka dengan mempelajari ilmu duniawi dibandingkan dengan ilmu akhirat, ya. Sehingga mereka tumbuh besar dalam keadaan jahil terhadap agamanya, ya. Tata cara salat saja tidak mengerti, baca Quran juga tidak tahu, kemudian banyak syariat-syariat yang tidak dia ketahui, sehingga tersebarlah kebodohan, ya. Kemudian taqarubuz zaman, dekatnya zaman, waktu terasa cepat berlalu. Perasaan baru kemarin puasa, sebentar lagi puasa, ini enggak terasa. Perasaan baru kemarin, karena waktu itu terasa cepat sekali berlalu.
Kemudian taqarubul aswaq, pasar itu terasa dekat. Pasar terasa dekat. Bahkan pasar bisa berada di dalam kamar tidur kita. Dalam kamar tidur kita tinggal kita buka handphone, mau makan ayam geprek tinggal ketik handphone ayam geprek, datang ayam geprek ke rumah. Jadi dekat pasar. Kemudian adalah mati mendadak, al-mautul mufaja'. Banyak kematian yang tiba-tiba. Kemudian maraknya pembunuhan, terjadi banyak sekali pembunuhan. Ya, kasratul haraj. Pembunuhan di mana-mana. Ya, terutama di Gaza. Itu genocide, ya. Kemudian kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Zalazil itu goyangan, goncangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terjadi goncangan terhadap bumi. Kemudian banyak orang-orang Islam yang mengikuti tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah, tradisi orang-orang kafir. Kemudian tersebarnya zina, tersebarnya riba, kemudian munculnya ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu tapi asbun, asal bunyi. Dia berbicara tentang urusan agama, urusan umat, seolah-olah dia itu seorang yang ahli, padahal dia tidak tahu. Namanya ruwaibidah. Kemudian munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Ya, mungkin auratnya tertutup dengan kerudung, tapi baju celananya masih terlihat lekukan tubuhnya. Ya, ini berpakaian tapi seolah-olah telanjang. Apalagi tidak pakai kerudung, pakai bupati, buka paha tinggi-tinggi, dan seterusnya. Ya. Kemudian memberi salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Ini semuanya berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tanda-tanda ini. Ya. Nah, yang ketiga adalah tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan terjadi. Ini belum terjadi, belum kita jumpai pada kehidupan kita, tapi akan terjadi sebelum nanti munculnya Dajjal sebagai permulaan kiamat besar. Ya. Nah, sebelum itu ada tanda-tanda kecil yang akan terjadi untuk menyongsong datangnya Dajjal. Ya. Di antaranya adalah perbandingan antara kaum laki-laki dengan perempuan 1:50. Satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Laki-lakinya kemana, Pak? Wallahu a'lam. Nggak tahu kemana. Mungkin wafat karena perang dan seterusnya. Tapi pada saat itu keadaan dunia kacau balau, di mana laki-laki satu berbanding dengan 50 perempuan. Tapi tetap satu laki-laki batasannya hanya 4, nggak boleh 50, Pak Ji. Kalau mau kumpulin di rumah batasnya 4 saja. Ya. Tapi perbandingan pada hari itu 1:50 berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yadhhabar rijal wa tabaqan nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Ya. Pada saat itu kaum laki-laki punah. Jadi kaum laki-laki menjadi makhluk yang akan punah. Ya. Wa tabqan nisa, dan tersisa kaum perempuan. Hatta yakuna li 50 imra'atan, sampai 50 wanita qayyimun wahidun, diayomi oleh satu orang laki-laki. Ya. Ini saking banyaknya kaum perempuan. Jadi satu wanita akan dikejar-kejar, satu laki-laki akan dikejar-kejar oleh puluhan wanita.
Nah, dan ini mungkin saja terjadi di waktu yang akan datang, ya. Kalau di sebuah negeri, saya lupa di negara apa itu, ya, ada salah satu komunitas, ya, kaum muslimin yang hidup di tempat itu. Nah, pemerintahnya itu banyak membunuh para lelaki di komunitas itu, sehingga banyak kemudian perempuan yang kehilangan suaminya, ya, perempuan menjadi janda. Akhirnya membuat kaum laki-laki dari mereka itu menikahi 4 orang perempuan. Bahkan saya pernah baca di sebuah situs, itu ada sebuah negara yang menganjurkan penduduknya yang laki-laki untuk menikah lebih dari 1. Pasti bapak-bapak ingin ke sana, iya kan? Itu naluri bapak-bapak. Kalau di kita nggak boleh, PNS nggak boleh nikah lebih dari 1. Makanya banyak nikah sembunyi-sembunyi karena nggak dibolehin. Apalagi Pak Pram sekarang DKI, oh ini Bekasi ya, ini sudah mengeluarkan aturan tegas, nggak boleh PNS itu di wilayah DKI poligami, nggak boleh. Ya. Jadi tunggu aja nanti 1:50, insya Allah gampang. Tunggu aja, tunggu terus. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu pun masih banyak tersisa kaum wanita. Ya. Wallahu alam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Jazirah Arab itu berubah menjadi hijau. Tempat yang tadinya tandus gersang kemudian berubah menjadi hijau. Nah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab itu kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Kalau kita lihat di Arab sekarang itu banyak tempat-tempat yang sudah hijau, terutama di Taif. Kalau di Taif memang dari dulu sayur-sayuran di Saudi, buah-buahan itu sumbernya di Taif. Kemudian juga di Abha sekarang, dataran tingginya Saudi itu sudah menghijau dan banyak mengalir sungai-sungai. Bahkan beberapa waktu yang lalu banjir bandang di Mekah. Ya. Jadi keadaan alam di daerah Jazirah Arab itu jadi hijau. Ya. Jadi bisa dikatakan sebagaimana Indonesia jadinya. Ya. Di negara-negara, tidak hanya di Saudi tapi juga negara-negara Arab yang lain. Ya. Jadi kalau Indonesia itu di mana-mana subur, di banyak tempat subur, ya, hijau. Bahkan di halaman rumah hijau, padahal nggak ada tanahnya. Tanam bunga pakai pot. Sejuk Indonesia itu. Orang Arab suka ke Indonesia. Jadi ini diantara tanda yang berikutnya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah kaum muslimin memerangi Yahudi. Ya, kaum muslimin memerangi Yahudi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahuda hatta yaqula al-hajaru wara'ahu al-yahudiyyu ya muslim hadza yahudiyyun wara'i faqtulhu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi Yahudi. Karena Yahudi ini musuh bersama, Pak. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, tidak hanya orang Islam yang berperang melawan Yahudi, tapi juga orang Persia. Orang Nasrani juga berperang melawan Yahudi. Kenapa? Karena dalam keyakinan mereka yang membunuh Isa alaihi salatu wassalam, Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, karena memang orang Yahudi itu doyan bunuh Nabi. Diutus Nabi kepada mereka dimusuhi, dibunuh. Ya, itulah watak kaum
kaum Yahudi. Hatta yaqulal hajar wara'ahul yahudiyu, sampai batu yang di belakangnya itu ada orang Yahudi yang bersembunyi. Jadi ketika kaum muslimin memerangi dan mengejar-ngejar orang Yahudi, mereka bersembunyi di balik batu. Sampai batu itu bisa bicara, ya muslim hada yahudiyun wara'i faqtuluhu. Wahai muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi nih, kata batu. Sini, bunuh dia. Ya. Jadi semua benda bisa berbicara pada saat itu. Sehingga dimanapun orang Yahudi berlindung, pasti akan diketahui oleh benda tempat dia berlindung. Dia kasih tahu kepada orang Islam itu, ya muslim hada yahudiyun wara'i faqtuluhu. Ini ada Yahudi di belakangku, bunuh dia. Ya. Kecuali satu pohon Gharqad, itu pohon yang melindungi orang-orang Yahudi. Jadi ini menjelaskan bahwa musuh utama kaum muslimin menjelang hari kiamat itu adalah orang Yahudi. Ya. Terlebih lagi datang keterangan-keterangan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Yahudi itu akan menjadi para pengikut Dajjal. Nah, Dajjal itu kan munculnya nanti di daerah Iran, ya kan? Di daerah Asfahan, di sana nanti muncul Dajjal, wa ma'hum sab'una min Yahudi Asfahan. Dan Dajjal itu muncul diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asfahan yang ada di Iran. Ya. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya dalam bab tentang Dajjal, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah dicungkilnya dan dibongkarnya Ka'bah oleh seorang laki-laki dari Habasyah, dari Utopia, ya, dari Afrika. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yuhajjanna al-baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Sungguh Ka'bah ini orang-orang akan datang berhaji kepadanya dan orang-orang akan berumroh di Ka'bah meskipun setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj nanti masih ada orang-orang yang datang untuk berhaji dan berumroh ke Baitullah. Ya. Jadi setelah muncul kekacauan, setelah muncul huru-hara besar, Ka'bah masih dikunjungi untuk haji dan umrah. Ya. Kita tahu bahwa huru-hara yang sangat besar pada hari kiamat itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dia membunuh semua orang yang di luar kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Mereka benar-benar kaum perusak di atas muka bumi. Nah, ternyata setelah mereka keluar pun haji itu masih terlaksana. Ka'bah itu masih dikunjungi. Dan kapan haji itu berhenti? Ya. Kapan Ka'bah itu tidak akan dikunjungi lagi? Jawabannya adalah tatkala ruh-ruh kaum mukminin di akhir zaman telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kan Allah kirim angin dari arah Yaman. Yang datang dari arah Yaman, angin yang lembut selembut sutra, dia akan menghapus atau akan melewati dan mengenai setiap orang yang di dalam hatinya masih terdapat keimanan meskipun sebesar biji sawi, lalu dia meninggal seketika. Karena orang beriman tidak diizinkan untuk berjumpa dengan hari kiamat, hari yang dahsyat. Ya. Nah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersisa lagi di atas muka bumi ini kecuali orang-orang yang terburuk yang kemudian akan merasakan tibanya hari kiamat dan mereka dalam kondisi hidup. Ya. Nah, saat itulah maka haji pun berhenti. Udah nggak ada lagi orang beriman dan tidak akan lagi terlaksananya ibadah haji. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la taqumu sa'ah hatta la yahujjal bait. Kiamat tidak akan terjadi sampai tidak akan ada lagi orang yang berhaji ke Baitullah. Ya. Nah, pada saat itulah kemudian Ka'bah itu tidak diagungkan lagi. Sehingga kalau kita bertanya-tanya kok bisa Ka'bah itu dicongkel
oleh satu orang dari Ethiopia datang mencongkel Ka'bah, kemana orang-orang pada saat itu? Karena sudah memang tidak ada orang-orang yang beriman, tidak ada lagi orang yang berhaji ke Baitullah, sehingga Baitullah itu tidak diagungkan lagi. Maka Allah membiarkan Ka'bah itu dihancurkan oleh seorang dari Habasyah. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yukharribul Ka'bah dzus suwaiqataini minal Habasyah. Ka'bah nanti akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah yang kedua betisnya itu kurus kerempeng. Dia nanti yang akan menghancurkan Ka'bah. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, ka'anni anzuru ilaihi aswada afhaj yanquduha hajaran hajaran. Seakan-akan aku melihatnya dia berkulit hitam dan kedua pahanya saling menjauh. Ya. Jadi dia betisnya, pahanya kecil, kurus. Ia membongkar Ka'bah dengan mencongkel batu Ka'bah satu demi satu, sehingga Ka'bah menjadi hancur. Jadi lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menghancurkan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, ya, yang berasal dari Habasyah. Abraha itu dari Habasyah, dari Ethiopia. Kemudian dia hijrah ke Yaman menjadi pemimpin kaum di Yaman. Nah, ketika Abraha itu menyaksikan bahwa orang-orang itu datang berkunjung ke Ka'bah, mereka ramai-ramai beribadah di Ka'bah. Bahkan saat itu Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, karena Siti Aminah masih mengandung Nabi SAW dalam perutnya ketika terjadi penyerangan Ka'bah itu. 4 bulan setelah penyerangan Ka'bah itu baru Nabi lahir. Tapi orang-orang sudah mengagungkan Ka'bah karena Ka'bah itu adalah peninggalan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim. Bahkan Abu Thalib paman Nabi, Abdul Muttalib kakek Nabi itu penjaga setia Ka'bah. Ya. Nah, Abraha datang untuk menyerang Ka'bah. Kenapa? Karena Abraha iri. Sehingga di Yaman dia membuat sebuah bangunan yang tinggi, gedung yang tinggi untuk menjadi pusat perhatian orang-orang di sana, sehingga mengalihkan orang-orang itu dari Ka'bah. Bangunan gedung yang tinggi disebut dengan Qulais, gereja namanya gereja Qulais. Qulais itu dari kata kolansuah. Kolansuah itu peci yang kita pakai. Kenapa dikatakan Qulais, peci? Karena saking tingginya bangunan itu, setiap orang mendongak melihat ke atas itu pecinya sampai jatuh. Saking tingginya bangunan itu, makanya dinamakan Qulais. Nah, datanglah seorang dari Arab kemudian mengejek bangunan itu, Qulais, bahkan buang kotoran di Qulais itu. Dia buang air besar di Qulais sehingga membuat Abraham marah, lalu dia memimpin pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Itu kisahnya. Dan ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal bala tentaranya begitu kuat, dahsyat. Ya, datang untuk menyerang Ka'bah. Nah, sementara di akhir zaman nanti ada seseorang yang juga dari Habasyah, dari tempat yang sama, yang kurus kerempeng, kemudian dia menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tidak membela Ka'bah sama sekali. Dibiarkan Ka'bah itu. Dulu pasukan yang kuat Abraha itu Allah enggak biarkan sama sekali. Allah kirim burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu burung-burung itu masing-masing membawa batu yang diambil dari neraka Sijil, dilemparkan ke gajah-gajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang termakan ulat, jadi bolong-bolong mereka kena batu dari neraka itu. Nah, tapi Allah tidak membela Ka'bah sama sekali ketika dihancurkan oleh seorang diri yang kurus kerempeng dari Habasyah nanti di akhir zaman, karena tidak ada seorang pun yang mengagungkan Ka'bah pada saat itu. Ya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak dikatakan lagi di bumi Allah, Allah, Allah.
Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya tidak ada lagi orang yang bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada satu tanda lagi yang merupakan tanda-tanda terakhir dari hari kiamat kecil sebelum muncul Dajjal, yaitu muncul Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun, la tawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa fihi rajul min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat dzulman wa jawran." Kata Nabi SAW, andaikan dunia tinggal 1 hari lagi, Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahli baitku, seorang laki-laki dari keturunanku, kata Nabi SAW, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abihi, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi itu namanya adalah Ahmad atau Muhammad bin Abdullah. Itu nama asli Imam Mahdi, karena namanya sama dengan namaku, kata Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Yamla'ul arda qistan wa adala, ia akan memenuhi bumi ini dengan kejujuran dan keadilan. Dia akan menjadi pemimpin yang jujur dan adil. 2 hal yang sulit kita jumpai pada hari ini. Kama muliat dzulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan. Ya. Nah, Imam Mahdi itu nanti akan muncul menjelang hari kiamat, ya, bergandengan dengan munculnya Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa. Ya. Jadi ketika Imam Mahdi itu muncul, Imam Mahdi hendak memerangi Dajjal, lalu dia memimpin pasukan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat subuh di daerah Suria bagian timur. Nah, nanti di sebuah masjid di sana Imam Mahdi memimpin kaum muslimin untuk memerangi Dajjal untuk sholat subuh berjamaah. Nah, ketika mau qomat sholat subuh, kemudian pada tempat itu Allah turunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk memimpin sholat subuh, tapi Nabi Isa menolak, tetap mempersilahkan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu adalah umatnya Nabi Muhammad, dan salat itu disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, salatnya kita sekarang, ya. Maka Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi untuk memimpin salat untuk memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Selesai salat subuh, baru kemudian mereka keluar untuk memerangi Dajjal dan pasukannya, sampai kemudian Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Nah, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Nabi Isa yang memimpin bumi. Nah, ketika bumi itu dipimpin dalam keadaan damai, tiba-tiba keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, sampai Nabi Isa memohon kepada Allah agar dihancurkan Ya'juj dan Ma'juj itu, kaum yang sangat banyak. Jadi bersamaan munculnya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, dan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah pada pembahasan tentang tanda-tanda kiamat yang besar, ya. Nah, alasan kenapa para ulama mengkategorikan munculnya Imam Mahdi itu pada tanda-tanda kiamat kecil, bukan tanda-tanda kiamat besar, ya. Karena Imam Mahdi itu adalah sosok manusia biasa, berbeda dengan Dajjal, ya. Jadi Imam Mahdi itu adalah sosok manusia biasa, bukan sesuatu yang termasuk keluar dari batas normal, ya. Jadi bukan sesuatu yang ajib, bukan sesuatu yang aneh. Jadi dia manusia biasa yang akan menjadi pemimpin. Beliau adalah seorang khalifah yang saleh. Beliau adalah seorang khalifah yang saleh yang akan memimpin umat pada akhir zaman. Berbeda dengan Dajjal yang memiliki karakter tertentu. Jadi Dajjal itu memiliki kesaktian di luar batas wajar, ya.
bisa turunin hujan, bisa menghidupkan orang mati, dan banyak kesaktian Dajjal. Demikian juga dengan Nabi Isa yang turun dari langit, demikian juga Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya merupakan kejadian yang tergolong spektakuler, ya, keluar dari kondisi normal manusia. Tapi kalau Imam Mahdi itu normal, jadi pemimpin biasa, khalifah yang terakhir. Karena masa kepemimpinan dalam kehidupan manusia itu, kata Nabi SAW, itu ada 5 masa. Yang pertama adalah marhalatun nubuwah, fase kenabian. Para nabi-nabi yang diakhiri dengan fase kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, fase kepemimpinan yang kedua setelah fase kenabian berakhir adalah fase kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ya, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Bukan fase nabi, tapi fase kepemimpinan berdasarkan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsepnya sama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga adalah mulkan a'dhan. Ada fase kepemimpinan para pemimpin yang menggigit. Mulkan a'dhan, menggigit itu artinya masih menggigit Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hukumnya masih menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kepemimpinan mereka terdapat banyak kekurangan, seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan terakhir Turki Utsmani yang hancur pada tahun 1924 oleh seorang diktator yang namanya Kamal Ataturk, ya. Jadi hancur khilafah itu, sampai hari ini belum ada lagi. Kemudian yang keempat adalah mulkan jabariyan, yaitu fase kepemimpinan para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin tirani yang durjana, yang penuh dengan penindasan, tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan itu masa kita hari ini. Kapan berakhirnya? Sampai muncul fase kepemimpinan yang kelima, al-khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu fase kepemimpinan yang sama dengan fase kepemimpinan yang kedua, yang sama dengan fase kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Kapan itu terjadi? Munculnya Imam Mahdi. Jadi akan memimpin dunia ini dengan penuh keadilan, ya, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, ya, karena zalim itu lawannya adil, ya. Nah, pada saat itulah kemudian muncul Imam Mahdi yang akan memimpin bumi. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan beberapa faedah, ya, beberapa faedah. Yang pertama, ternyata tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu tercela, ya. Tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu tercela, ya. Ya, seperti diutusnya Nabi itu bukan sesuatu yang tercela, bahkan itu sebuah anugerah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Ali Imran itu, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia besar bagi orang yang beriman ketika Allah mengutus Rasul kepada mereka. Jadi diutusnya Rasul itu adalah sebagai anugerah, ya, sebuah nikmat, ya. Begitu juga dengan terbelahnya bulan, itu bukan sesuatu yang tercela, bahkan itu menjadi mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus diperhatikan karena sebagian orang menyangka bahwa tanda hari kiamat itu tercela, semuanya buruk. Tidak, ya, tidak semuanya buruk. Maka ketika para ulama membahas tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis arba'in yang kedua itu, Allah menjelaskan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang agak panjang,
Di antara tanda hari kiamat itu adalah wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Ketika engkau melihat para pengembala kambing yang tidak memakai alas kaki, enggak punya uang buat beli sendal saja, enggak punya uang, saking miskinnya, tiba-tiba mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, para ulama membahas tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apakah mereka yang berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi itu merupakan perbuatan yang tercela? Ya, apakah berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi itu perbuatan tercela atau tidak? Tapi secara hukum asal, ketika orang itu membangun bangunan atau membuat sebuah bangunan yang tinggi itu tidak ada masalah, tidak tercela, boleh-boleh, sah-sah saja. Jadi tidak terlarang, ya, karena ya dengan membangun hotel misalnya atau bangunan yang tinggi megah itu dapat memberikan manfaat, khususnya di Saudi, khususnya di negeri Arab itu sangat bermanfaat adanya hotel-hotel di Mekah, di Madinah. Bayangkan gak ada hotel di Mekah, di Madinah, Pak. Jangankan gak ada hotel banyak saja. Sampai hari ini nih, tanggal berapa ini? 9 Februari, masih banyak jamaah umroh yang terlantar, terutama di Madinah. Nanti lihat berita-berita di media sosial, itu jamaah umroh banyak yang terlantar. Kenapa? Banyak yang gak dapat hotel. Kenapa? Ini high season, Pak. Musim November, Desember, Januari, Februari itu high season untuk umroh, sehingga keadaannya menjadi crowded. Nah, travel yang belum melunasi hotelnya, yang baru booking fee saja, baru DP saja, itu di cancel sama hotel, karena banyak orang rebutan hotel. Jamaah banyak, hotel terbatas. Madinah kan terbatas, hanya 300.000 bed. Berbeda dengan di Mekah, ada sekitar 2 juta bed. Meskipun jauh-jauh jaraknya, tapi banyak. Tapi kalau di Madinah banyak. Ada jamaah umroh yang di Madinah itu sudah 3 kali ganti hotel. Kasihan. Ya. Nah, adanya bangunan-bangunan itu yang tinggi-tinggi di Mekah, di Madinah itu bermanfaat, terutama buat orang-orang yang berangkat haji atau umroh. Sekarang saja sudah nggak muat hotel di Mekah, di Madinah itu. Makanya sekarang lagi dikembangkan. Di Mekah itu sekarang di mana-mana lagi dibuat bangunan-bangunan, hotel-hotel yang banyak untuk mengakomodasi, untuk menampung jamaah umroh yang semakin hari semakin ke depan nanti akan semakin banyak jamaahnya. Ya. Nah, itu bermanfaat. Ya. Hanya saja menurut para ulama mungkin di antara celaan dari hal itu adalah karena mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi, yang dimungkinkan adanya ambisi saling berbangga-banggaan terhadap dunia. Inilah yang membuat perbuatan tersebut kemudian menjadi tercela. Ya. Jadi ini yang pertama, faedah yang pertama dari tanda-tanda hari kiamat. Baik. Kemudian yang kedua di antara faedahnya, dengan adanya pembagian terjadinya tanda-tanda hari kiamat ini, para ulama memastikan bahwa sebagian tanda, jika memang tanda tersebut sesuai, ada sebagian tanda yang sesuai dan itu bisa dipastikan. Ya. Hal ini diperbolehkan dengan syarat tanda tersebut tepat dan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak tanda-tanda yang tepat, asalkan kita tidak melakukan cocoklogi. Jadi dicocok-cocokkan tanda-tanda hari kiamat itu. Ya. Ini sebagian dari pelajaran tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dan tanda-tanda hari kiamat kecil itu nanti diakhiri dengan munculnya Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi itu muncul, setelah itu baru kemudian keluar Dajjal. Nah, bagaimana ciri-ciri Imam Mahdi itu? Ya, ada keterkaitan yang erat antara munculnya Imam Mahdi dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Seperti Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka berada dalam satu masa, berada dalam satu zaman. Ya. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi itu adalah hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang valid, hadis-hadis
hadis-hadis yang sahih. Ya, di antaranya disyaratkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang bunyinya kata Nabi SAW, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Ya. Bagaimana kondisi kalian tatkala Nabi Isa putra Maryam itu turun kepada kalian dan ada pemimpin kalian. Ada pemimpin kalian. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah, para ulama mengatakan bahwa pemimpin yang dimaksud dalam hadis ini adalah Imam Mahdi. Karena Nabi Isa itu turun ketika Imam Mahdi memimpin. Ya. Jadi pemimpin umat Islam pada saat itu adalah Imam Mahdi yang namanya tadi sama dengan nama Nabi Muhammad, nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun dalam literatur orang-orang Syiah mereka punya Imam Mahdi sendiri. Mereka punya keimamahan, punya kepemimpinan. Ada 12 imam. Ada 12 imam yang harus diimani. Kalau tidak beriman kepada 12 imam pemimpin itu maka tidak sah rukun imannya. Karena orang Syiah itu rukun imannya bukan 6 kayak kita tapi 7. Harus mengimani imam-imam mereka yang 12 ya. Nah, imam terakhir yang mereka yakini namanya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askar ya. Jadi tidak sesuai dengan nama Imam Mahdi yaitu Muhammad bin Abdullah. Ini menunjukkan kebatilan akidah orang-orang Syiah. Nah, Imam Mahdi itu diantara ciri-ciri fisiknya yang pertama ajlal jabahah, dahinya lebar. Jadi dahinya lebar dan rambutnya sedikit yang tumbuh di sekitar dahi. Jadi dahinya lebar. Itu yang pertama. Yang kedua aknal anfi, hidungnya mancung. Dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung. Ini diantara ciri-ciri Imam Mahdi yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Nah, ini gambaran tentang sedikit Imam Mahdi yang akan memimpin bumi sebelum terjadi tanda-tanda kiamat yang besar. Ya. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat yang besar ada 10. Tanda-tanda kiamat besar itu ada 10 sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ketika para sahabat itu berkumpul membahas tentang hari kiamat, maka Nabi SAW mengatakan kalian tidak akan mendapati hari kiamat sampai muncul 10 tanda. Kemudian Nabi SAW menjelaskan 10 tanda-tanda hari kiamat. Dan 10 yang disebutkan oleh Nabi SAW itulah yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kubra, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan lanjutan. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini insyaallah. Ya, mungkin kalau Allah izinkan kita bisa berjumpa kembali mungkin setelah Ramadan. Karena Ramadan biasanya libur kajian subuh. Ya. Jadi insyaallah nanti kita lanjutkan kalau ada umur panjang, kalau ada kesempatan sehat walafiat, kalau ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali insyaallah untuk melanjutkan pembahasan ini ya, agar kita bersiap-siap. Penting bagi kita untuk mempelajari kehidupan akhirat agar kita selalu mempersiapkan diri dengan baik menyongsong datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan mungkin setelah ini kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Didin Witamudir. Mungkin dikoreksi sedikit Ustaz, untuk di Ramadan tetap ada, cuman ngopinya yang enggak ada. Oh, ada tetap ada. Baik, insyaallah kita lanjutkan Ramadan. Ngopinya yang enggak ada. Mungkin tadi dikasihnya sasetan mungkin. Oh, iya. Jadi kalau Ramadan nanti kajiannya enggak usah siapin air minum. Takut khilaf. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, ada yang sedikit informasi yang kami sampaikan bahwa DKM Masjid Jami Al-Rahmat Jaya bersama Almarhum Ahad insyaallah pada Ahad pagi hari ini sekitar jam 7 mengadakan pasar berkah
yaitu pasar yang serba 10.000. Ya, ada paket sayuran nanti Bapak dan Ibu yang akan ditawarkan, yaitu paketnya paket bawang putih, kemudian ada sayuran, Bapak Ibu boleh pilih, ada sayur sop, sayur asem, sayur lodeh, dan ada kangkung. Kemudian ada berbagai macam protein, pilih tahu, tempe atau telur, dan juga nanti ada paket minyak goreng. Dan kegiatan ini sifatnya umum, jadi silakan Bapak Ibu untuk datang, semuanya serba 10.000. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin kita buka 3 pertanyaan, 2 bapak-bapak dan 1 ibu. Sabar Pak, sabar, tenang aja, nanti saya kasih Pak, sabar. Ada waktunya Pak. Ya, baik Pak, silakan 1 pertanyaan ya Pak. Ada mic. 1 orang 1 pertanyaan, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat adalah saat Ka'bah itu dicungkil sudah nggak ada orang. Jadi menurut saya itu kiamat itu masih cukup lama Pak, minimal 30 tahun. Karena apa? Sekarang ngantrinya orang mau haji itu sudah 30 tahun mungkin lebih Pak. Jadi selama itu masih banyak orang. Jadi jangan khawatir orang-orang ini mengalami kiamat. Ini dari saya Pak. Ini bukan pertanyaan ya. Nah sekarang baru pertanyaan. Bapak mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu semuanya saya simpulkan itu ada di dunia Pak. Tanda-tanda kiamat di dunia. Padahal Pak, jagat raya isinya lebih dari 1 miliar rasi bintang. Bukan dunia lagi. Rasi bintang seperti kita itu di Bima Sakti, isinya itu mungkin lebih dari makhluk kita Pak. Karena ada matahari yang kita tahu, ada matahari lagi yang jauh lebih besar beribu-ribu kali lipat dari matahari yang kita lihat. Berarti menurut penafsiran saya, di bumi itu bukan hanya manusia aja Pak, yang manusia dan jin yang ini, tapi masih banyak, belum lagi di rasi bintang Bima Sakti. Jadi yang saya tanyakan bahwa kiamat itu hanya di dunia aja Pak, di minimal di rasi bintang Bima Sakti. Sedangkan di rasi bintang yang lain yang jumlahnya lebih dari 1 miliar itu kiamatnya beruntun Pak. Satu-satu. Kalau toh misalkan kiamat itu setiap hari itu 1 kali, maka berapa tahun itu akan habis jagat raya ini. Jadi itu aja Pak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 pertanyaan lagi, ya Pak Butuh. Mic-nya tolong. Ya. Ibu-ibu yang ingin bertanya boleh dipersiapkan nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, pertanyaan besar terhadap orang muslim tentunya, kapan sebetulnya terjadi hari kiamat itu? Itu adalah seperti yang dikatakan, itu adalah rahasia dan hak prerogatifnya Allah SWT. Umat hanya bisa meramal dan melalui tanda-tandanya. Mengutip salah satu hadis sebagian kecil Pak, dikatakan pada saat Rasulullah berbincang-bincang dengan sahabat atau pengikutnya, Rasulullah mendekati pengikutnya, apa yang kau bicarakan? Hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, kiamat tidaklah terjadi. Lihatlah 10 tanda-tanda besar sebelumnya. Ini maknanya apa Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu ada 1 pertanyaan. Ibu? Ada? Gak
Tidak ada. Berarti sesinya saya kasih bapak-bapak satu lagi. Ada Pak? Satu lagi? Oh, Pak Hadri. Kalau Pak Hadri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan ada 5 tahap ya kehidupan di dunia ini. Kita sekarang berada di tahap keempat, di mana cirinya adalah pemimpin yang banyak, pemimpin yang zolim, bengis gitu ya, nggak baik lah. Nah, dengan kondisi itu di Indonesia ini masih mungkinkah kita mengharapkan pemimpin yang adil gitu? Karena dari keterangan Ustaz tadi memang udah periodenya ini periode nggak benar gitu, periode yang pemimpinnya ya jelek lah, nggak ada. Nah, sekarang kita masih berharap pemimpin yang adil. Nah, memungkinkankah hal itu kita harapkan, atau kita hanya berharap yang sia-sia saja gitu? Terus yang kedua, munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu apakah bisa di Asia ini atau memang masih di Timur Tengah juga gitu? Dan apakah Ya'juj dan Ma'juj itu suatu kelompok atau orang per orang gitu, atau aliran gitu? Jadi sebetulnya itu banyak atau emang pribadi sendiri gitu, seperti Dajjal itu satu orangnya, atau sekelompok orang yang pahamnya paham Dajjal gitu. Itu saja barangkali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz untuk dijawab. Iya, yang pertama tentang proses terjadinya hari kiamat ya. Apakah kiamat itu berlangsung dengan cepat, sementara di alam semesta ini terdapat banyak benda-benda langit, banyak rasi-rasi bintang yang jumlahnya bahkan miliaran, dan bumi ini tidak hanya diisi oleh manusia ya. Yang pertama, ini sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan yang kedua tentang kapan terjadi hari kiamat. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat ya. Hadisnya nanti akan kita bahas insyaallah, bahwa kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Enggak usah dipikirin, Pak. Kalau Nabi bilang hari Jumat, yakin saja bahwa terjadi hari Jumat. Ini hari Jumat di Amerika atau hari Jumat di Indonesia atau hari Jumat di Asia, enggak usah dipikirin. Ini hari Jumat di mana? Kayak orang mikirin Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Ini turun di sepertiga malam di Indonesia apa sepertiga malam di Amerika, enggak usah dipikirin. Nanti kita akan ditipu oleh akal kita sendiri, Pak. Kenapa? Karena akal kita terbatas, tidak mampu menalar, tidak mampu mengimajinasikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Dan ini perkara gaib, cukup kita imani saja. Sebab kalau kita otak-atik dengan akal kita yang terbatas, sama saja kita menjadikan Allah itu menjadi zat yang terbatas. Karena akal manusia terbatas. Tidak semua kejadian-kejadian, terutama kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hari kiamat itu mampu dinalar oleh akal. Jadi kita imani saja, selesai. Kalau orang percaya dengan apa yang dikatakan Nabi SAW tanpa diotak-atik, tenang sudah, nggak pusing. Kalau diotak-atik, dipikirin, pusing jadi ya, pusing sendiri. Agama itu mudah, jangan dibuat sulit ya. Nah, adapun bagaimana nanti proses terjadinya kehancuran alam semesta itu semua setelah melewati seluruh 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 10 tanda itu berakhir, maka terjadilah hari kiamat, hari kehancuran bumi. Kiamat itu dalam Al-Quran ada banyak namanya, ada 10 lebih atau bahkan 20 lebih nama-nama hari kiamat, hari kehancuran bumi. Hancur bumi ini dan hancur alam semesta ini, dan di saat bumi itu hancur sudah tidak tersisa lagi orang baik satupun, tidak ada lagi orang beriman satupun. Sehingga ketika bumi ini hancur,
maka yang tersisa adalah orang-orang yang paling buruk yang hidup di atas muka bumi. Karena orang beriman tidak akan diizinkan oleh Allah untuk merasakan hari kiamat yang dahsyat itu, ya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi ini adalah perkara yang gaib, ya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa semua kehancuran bumi, terjadinya hari kiamat, hari kehancuran bumi nantinya itu terjadi pada satu waktu, yaitu di hari Jumat. Pada saat itulah bumi ini hancur dan mengalami hari kiamat. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Dalam sekejap Allah bisa hancurkan bumi ini, hancur lebur, mau jutaan miliaran rasi bintang dan seterusnya, Allah izinkan satu kali dengan kata kun, maka semuanya terjadi, hancur bumi. Jadi sekali lagi perkara yang gaib kita imani saja, nggak usah kita otak-atik dengan akal kita, karena akal manusia terbatas. Itu yang pertama. Kemudian apa maksud daripada 10 tanda hari kiamat itu? Tanda itu adalah sebagai permulaan dari munculnya sesuatu. Kalau mau hujan tandanya apa? Mendung. Jadi ada tanda sebagai muqaddimah, ya. Nah, untuk mengetahui dekat atau jauhnya, untuk mengetahui interval waktu terjadinya sesuatu, itu diawali dengan tanda, termasuk hari kiamat. Selama tanda itu belum muncul, maka hari kiamat itu belum terjadi, ya. Apalagi seperti tadi disebutkan dicongkelnya Ka'bah, ya, mungkin masih lebih dari 30 tahun lagi kiamat. Masih lama, Pak. Bahkan bukan 30 tahun, masih lama insyaallah. Jadi kita ini jangan khawatir karena tanda-tanda kecil saja belum semua kita lewati. Apalagi tanda-tanda besar. Setelah seluruh rangkaian tanda-tanda itu baru terjadi hari kiamat. Jadi enggak usah khawatir yang masa tunggunya masih 30 tahun untuk berangkat haji, itu insyaallah Ka'bah masih ada, Pak. Insyaallah Ka'bah belum dicongkel. Insya Allah masih ada Ka'bah. Karena tanda-tanda sebelum itu juga belum muncul. 1:50 saja belum, Pak. Meskipun kita harap-harap juga. Bapak-bapak harap-harap. Ya. Jadi insya Allah. Nah, jadi kiamat tidak akan terjadi sampai 10 tanda itu muncul, ya. Dan 10 tanda-tanda hari kiamat itu adalah tanda-tanda yang di luar batas normal manusia kejadiannya, ya. Kemudian melihat dari sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang fase atau periode kepemimpinan dalam kehidupan manusia, melihat kehidupan kita hari ini berada pada periode kepemimpinan yang keempat, mulkan jabariyah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator. Apakah kita masih bisa berharap akan muncul pemimpin yang adil? Nah, kita berharap yang muncul nanti Imam Mahdi. Karena ketika Imam Mahdi muncul, itu kita, waduh sebentar lagi kiamat. Enggak usah khawatir. Justru masa kemunculan Imam Mahdi itu adalah masa keemasan kehidupan manusia. Karena sama dengan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, di mana kita dipimpin dengan adil. Adil yang dimaksud dalam konteks pembahasan hadis Nabi SAW itu adalah pemimpin yang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin yang menegakkan hukum Islam yang hari ini di belahan bumi manapun belum ada. Hanya sifatnya parsial, hanya ada sebagian. Misalnya di Indonesia ada sebagian konun di Aceh misalnya. Kalau ada yang berzina dicambuk, meskipun cambuknya hanya 10 kali, harusnya dicambuknya 100 kali itu. Ya, kalau masih bujangan, kalau sudah pernah menikah dirajam sampai mati. Tapi ada sebagian konun yang mengarah kepada syariat Islam. Nah, ketika Imam Mahdi itu muncul, dia akan memimpin dengan syariat Islam secara totalitas seluruhnya, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Adapun sebelum munculnya Imam Mahdi, kita berharap pemimpin yang akan menjadi khalifah ala minhajin nubuwah itu tidak akan terjadi sampai munculnya Imam Mahdi. Nah, adapun pemimpin-pemimpin sekarang misalnya yang berusaha untuk menegakkan hukum Islam, itu adalah sebuah anugerah tersendiri, tapi masih jauh daripada kata sempurna layaknya manhaj kepemimpinan para khulafaur rasyidin, ya, seperti yang terjadi sekarang misalnya di Afghanistan, misalnya lagi sekarang di Suriah yang kepemimpinan Syiah Bashar al-Assad,
itu sudah diambil alih oleh umat Islam, ya kita boleh berharap, kita bisa berharap di negeri. Tapi periode kepemimpinan yang terakhir itu adalah kepemimpinan yang secara totalitas berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada satu khalifah yang akan memimpin seluruh dunia. Kalau sekarang kan presiden hanya memimpin satu daerah, memimpin satu negara. Nah nanti khalifah itu artinya pemimpin yang memimpin seluruh dunia, bukan satu negara. Ya. Jadi satu pemimpin yang memimpin seluruh dunia, itulah Imam Mahdi. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi SAW. Ya, namun demikian kita nggak boleh underestimate. Kita harus tetap optimis, ya. Kita tidak boleh pesimis melihat keadaan, ya. Kemudian terkait dengan munculnya Dajjal, dari mana Dajjal itu muncul? Dia muncul di Iran, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, kemudian diikuti oleh lebih banyak orang, dan dia akan melewati seluruh tempat kecuali Mekah dan Madinah. Ya. Harapan Jaya lewat Dajjal. Harapan Jaya lewat sini. Jalan Krakatau ini lewat dia, Dajjal. Yang enggak dilewati hanya Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena ketika Dajjal berusaha masuk di Mekah dan Madinah, enggak bisa tembus. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat. Sehingga kemudian Dajjal membangun benteng atau membangun kemah, membangun markas di salah satu bukit di luar kota Madinah yang ada di dekat Madinah. Ya kalau nanti berangkat haji atau umroh, usahakan minta ke pembimbing kalau di Madinah, tunjukin di mana nanti bukit tempat Dajjal akan membangun kemah. Nah di situ Dajjal memantau, menunggu mangsanya keluar karena dia nggak bisa masuk. Sehingga semua ayah, semua suami yang ada di daerah Madinah pada saat itu melarang istrinya, melarang anak perempuannya, melarang ibunya untuk keluar rumah. Jadi mereka semuanya disekap di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau dia keluar dan melihat Dajjal, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Pasti akan terpengaruh. Salah satu kelemahan perempuan begitu. Pasti akan terpengaruh oleh Dajjal karena Dajjal itu kesaktiannya luar biasa. Karismanya luar biasa. Maka mereka mengikat anak-anak perempuannya, anak-anak gadisnya, istri-istrinya, ibunya agar tidak keluar rumah. Ketika mereka penasaran, cuman ingin lihat doang. Nggak bisa, pasti akan terpengaruh ketika kita melihat Dajjal, kecuali iman kita kokoh di dalam hati kita, ya. Demikian juga dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu adalah satu orang yang akan menjadi khalifah, yang akan menjadi pemimpin, ya, yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin seluruh bumi. Yang hari ini belum muncul, meskipun ada rumor-rumor dulu, wah kayaknya sudah ada orang yang lahir nih. Ini ciri-cirinya ciri-ciri Imam Mahdi, belum. Akhirnya wafat juga pada saat itu di Saudi. Pernah gempar itu. Ketika Imam Mahdi itu muncul, apa kewajiban yang harus kita lakukan? Kewajiban kita adalah membaiat. Baiat itu artinya sumpah setia untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Imam Mahdi, itu wajib. Ya, sebagaimana dulu para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, pembahasan tentang huru-hara hari kiamat itu insya Allah masih panjang ke depan dan seru, ya, insya Allah seru. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah mendekati. Baik, kita tutup saja kajian Ahad pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakumullah Ustaz untuk ilmunya. Mari sama-sama doaan, insyaallah Ustaz dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik.